Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan membahas soal pretest modul 2, Pendidikan Guru Penggerak nomor 1. Nah, berikut ini pernyataan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, jika ada soal seperti ini, teman-teman sebaiknya teman-teman melihat petunjuknya dahulu ya, di bawah, dibacanya dari bawah. Di sini ya, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, manakah yang paling tepat? Jadi pembelajaran diferensiasi kita lihat dari nomor 1. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini betul ya. Kemudian nomor 2, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengharuskan guru memberikan tugas berbeda untuk setiap anak. Jadi berbeda tapi tidak setiap anak juga. Nomor 2 ini kurang tepat. Kemudian nomor 3, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang dengan membuat beberapa perencanaan pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Nomor 4, kita simpan dulu. Nomor 3, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pengertiannya, nah di sini kan merupakan, berarti pengertiannya adalah tentang kata kuncinya cari yang memenuhi kebutuhan murid. Jadi nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya adalah B. Lanjut, hal-hal di bawah ini merupakan usaha yang dilakukan para komunikator dalam membangun keselarasan berkomunikasi, kecuali A. Menyelaraskan ritme komunikasi, B. Menyamakan kata kunci, C. Menyamakan bahasa tubuh, D. Menyelaraskan emosi, E. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kira-kira jawabannya apa? Kalau menurut saya jawabannya yang kecuali adalah A. Karena kalau membangun komunikasi yang pertama harus menyamakan kata kuncinya. Harus jelas dulu. Bahasa tubuhnya atau C sih? Ya kalau nggak A ya C ya teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, sikap berikut ini merupakan sikap mendengarkan aktif. A. Memberikan respon singkat, B. Merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, C. Memparafrase pernyataan lawan bicara, D. Mengangguk kecil tanda persetujuan, E. Menanggapi setiap pernyataan lawan bicara, kecuali A. Memberikan respon singkat. Seorang murid sudah beberapa kali datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru yang berperan sebagai coach, pertanyaan apakah yang akan ia berikan kepada murid tersebut? A. Mengapa kamu selalu datang terlambat? B. Kamu melakukan aktivitas apa saja setiap malam sehingga membuat kamu lelah dan terlambat sekolah? C. Apakah kamu memiliki masalah di rumah sehingga sering terlambat? D. Agar tidak terlambat, upaya-upaya apa yang telah kamu lakukan? E. Ketika kamu sering terlambat, kira-kira siapa yang akan merasa rugi? Jadi, ketika guru melakukan restitusi, sebaiknya guru menanyakan upaya-upaya yang dilakukan.
Jadi jawabannya adalah D. Jadi anak diminta untuk berpikir agar ia tidak terlambat. Soal selanjutnya, ada seorang siswa yang mengeluhkan kesulitannya kepada guru ketika harus bekerja kelompok. Kemudian guru menanyakan kepada murid mengenai hal-hal apa yang telah dilakukan murid tersebut untuk mengatasi kesulitan itu. Guru tersebut juga menanyakan kendala-kendala yang dihadapi murid tersebut ketika mencoba mengatasi kesulitannya. Dalam hal ini, peran apakah yang dilakukan oleh guru tersebut? A. Instruktur, B. Coach, C. Mentor, D. Fasilitator, E. Konselor. Ketika guru dengan muridnya kalau coach adalah, nah ini sebagai coach ya. Pertanyaan selanjutnya. Ibu Violeta menjadi wali kelas di suatu sekolah. Salah satu muridnya yang bernama Lula merupakan artis cilik yang juga memiliki ayah yang berprofesi sebagai aktor terkenal. Orang tuanya beberapa kali membuat jadwal libur sendiri untuk anaknya, agar dapat ikut ayahnya syuting di luar kota. Alhasil, banyak pelajaran yang tidak diikuti. Orang tua Lula akan meminta tugas sebagai pengganti ketidakhadiran. Bahkan soal ulangan untuk dibawa selama liburan. Jika tidak mau, maka ia akan memarahi dan mengancam bahwa Ibu Violeta menghalangi Lula belajar mandiri. Ibu Violeta merasa tidak nyaman, namun tidak dapat menolak dan takut berdebat dengan orang tua Lula. Belum lagi jika ia ditegur guru mata lain dan kepala sekolah. Berdasarkan cerita di atas, menilik ke sumber-sumber resiliensi yang dimiliki Ibu Violeta, hal apakah yang dapat ia lakukan untuk mengatasi permasalahan dirinya? A. Ibu Violeta yakin bahwa ia dapat secara asertif menyampaikan kedisiplinan untuk mengikuti peraturan kelas dan sekolah terkait jadwal libur yang sudah diatur sesuai jadwal tahun ajaran yang berlaku. B. Ibu Violeta meminta bantuan rekan guru lain untuk membuat ringkasan serta soal ulangan untuk dapat dipelajari Lula selama liburan. Sepertinya tidak ya, yang B. C. Ibu Violeta tetap mengikuti aturan sekolah untuk tidak memberikan izin libur kepada Lula, menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan orang tua bersama kepala sekolah dan komite sekolah. D. Ibu Violeta cukup percaya diri dapat bersikap tegas dan berbicara lugas kepada siapapun yang membuatnya tidak nyaman. E. Ibu Violeta menyanggupi untuk menyiapkan tugas dan soal ulangan untuk 1 minggu dan standby jika diperlukan orang tua. Ini juga tidak ya, yang C sama. Yang B sama E sepertinya tidak. Kita buang. Kemudian yang ini kita buang. Yang ini juga kita buang. Tinggal A, C, dan D. Nah, sepertinya jawabannya adalah yang C. Jadi, tetap dengan aturan sekolah dan berdiskusi dengan orang tua bersama kepala sekolah dan komite sekolah. Lanjut, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness adalah dengan membagikan keluh kesah di media sosial secara rutin. Sepertinya tidak perlu. Yang B, mengingat kembali kesalahan ibu. Kesalahan di masa lalu. Maaf ya. Menikmati pemandangan sambil membiarkan pikiran mengembara dengan bebas. Tidak juga menikmati alur cerita dalam bacaan dengan seksama, menikmati alunan musik sambil bekerja. Jawabannya adalah
mengingat kembali kesalahan di masa lalu. Jadi tidak akan mengulang lagi. Seperti itu. Dalam menghadapi permasalahan, seringkali kita dihadapkan berbagai kendala untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai solusinya. Rasa ragu dan banyaknya pertimbangan, terutama masukan dari orang lain, semakin mempersulit kita. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dapat membantu kita? A. Identifikasi permasalahan, eksplorasi konsekuensi dampak dari permasalahan dan menentukan alternatif pilihan tindakan maksimal 3 pilihan dan evaluasi hasil tindakan. B. Identifikasi permasalahan, pertimbangkan pilihan dengan alasannya, evaluasi proses pemilihan hingga menentukan alternatif ketika menemukan kegagalan. Yang C. Identifikasi permasalahan dan penyebabnya, setidaknya ada 3, menentukan pilihan tindak lanjut, evaluasi proses dan hasil akhir. D. Identifikasi permasalahan, eksplorasi alternatif pilihan, pertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi dari alternatif-alternatif yang ada, memilih alternatif yang tepat, evaluasi bagaimana hasil akhirnya. E. Identifikasi masalah, tentukan potensi masalahnya setidaknya 3 hal, eksplorasi pilihan dengan alasannya, pertimbangan konsekuensi dan evaluasi bagaimana hasil akhirnya. Jawabannya adalah sepertinya menurut saya A. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita cari dampaknya jika tidak dicarikan solusinya. Alternatif atau solusinya ada 3 pilihan, kemudian tindakan. Evaluasi. Ini ada kasus, kalau ada kasus seperti ini yang teman-teman baca untuk mempersingkat waktu adalah perintahnya. Jadi berdasarkan cerita tindakan yang dapat Ibu Laras lakukan untuk membangun daya lenting Bima. Ini merujuk kepada sosial emosional. Jadi kasusnya di sini adalah Ibu Laras adalah seorang guru kelas 1. Bima adalah salah satu siswa di kelas yang seringkali tertidur pada saat ia mengajar. Ia lalu memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Bima. Dari pembicaraan tersebut, dia mengetahui bahwa setiap malam Bima harus membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak oleh ibunya untuk dijual esok pagi. Bima sendiri sebenarnya sudah merasa tidak enak dan ingin berhenti saja dari sekolah untuk bisa fokus membantu ibunya. Ibu Laras pun berusaha untuk membimbing dan menyemangati Bima agar tidak berhenti sekolah. Ia menunjukkan pada Bima bahwa sebenarnya ia sangat baik dalam pelajaran seni dan olahraga, serta sangat terampil dalam mengurus kegiatan OSIS. Nah, bagaimana solusinya? Yang A. Memberikan pendampingan psikologis kepada Bima hingga ia memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. Berdiskusi dengan ibunya Bima agar dapat memperoleh solusi dari pendidikan Bima serta keadaan ekonomi keluarganya. C. Mengingatkan Bima akan sumber kekuatan dalam diri dari sekitarnya maupun yang diyakini dapat ia lakukan untuk bangkit dari kesulitan. Dia mengajukan proposal bantuan kepada pihak sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Menghimpun dukungan moral dan psikologis dari orang tua murid lain untuk bantu Bima. Secara berkala melakukan supervisi untuk kedisiplinan Bima selama di kelas hingga ia memperoleh kesempatan beasiswa. Jawabannya yang mana? Nah, menurut saya jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena yang A ini hanya memberikan pendampingan, belum ke solusi karena belum memberikan bantuan yang bentuknya moral seperti itu.
Kemudian ini juga masih berdiskusi, ini juga masih mengingatkan, dan ini juga masih melakukan supervisi. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah ke membantu. Lanjut. Ibu Yunita adalah seorang guru SD yang mengajar di kelas 6. Ia memiliki 25 murid. Salah satu tujuan pembelajaran harus dicapai oleh murid-muridnya adalah mereka memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dari penugasan yang ia berikan, manakah yang menunjukkan bahwa ia sedang mendiferensiasi konten? Jadi konten di sini, teman-teman, konten di sini adalah materi. Nah, sekarang kita lihat pilihan. Yang A, Ibu Yunita meminta murid melakukan kegiatan Think, Fight, and Share untuk mendiskusikan informasi apa yang telah mereka dapatkan dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Ini merupakan proses ya, atau refleksi ya. Kemudian yang B, Ibu Yunita meminta untuk memilih apakah ia akan bekerja secara individual atau berkelompok untuk menjawab beberapa kartu-kartu pertanyaan. Tantangan yang sudah disiapkan oleh Ibu Yunita ini juga proses, ini proses ya, diferensiasi proses. Yang C, Ibu Yunita meminta sebagian murid membuat poster. Nah, ini sudah terlihat bahwa yang C adalah merupakan diferensiasi produk, karena di sini ada produk posternya ataupun presentasi PowerPoint. Yang D, Bu Yunita memberi kesempatan murid untuk membuat diagram Venn. Sama, ini juga produk. Yang ditanyakan adalah konten. Yang E, Ibu Yunita meminta sebagian murid, nah ini materi, membaca buku secara mandiri, ada lagi yang menonton video, ada lagi yang mengamati poster besar dan mendiskusikannya, dan ada lagi yang diberikan penjelasan langsung. Jadi jawabannya adalah E. Seorang guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini kecuali A. Lingkungan belajar yang mempromosikan pencapaian belajar murid yang tinggi. B. Tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda. C. Tujuan pembelajaran yang jelas bagi guru. D. Proses penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan. E. Manajemen kelas yang efektif untuk semua murid. Jawabannya adalah, nah di sini ada penjelasannya. Di sini saya ambilkan dari modul. Jadi modul pembelajaran berdiferensiasi yang pertama ada lingkungan belajar. Yang kedua adalah di sini ini berarti ini betul. Kemudian tujuan, di sini ada tujuan pembelajaran yang jelas. Ini juga betul. Kemudian di sini ada penilaian berkelanjutan. Nah, ini betul juga. Yang E, manajemen kelas yang efektif. Jadi kecuali atau yang salah atau jawabannya adalah B, tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda. Lanjut. Pak Budi adalah guru IPS kelas 3 SMP. Salah satu KD yang harus dicapai murid-muridnya adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ia kemudian menyiapkan berbagai materi bacaan terkait kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam berbagai tingkat kesulitan dan menugaskan murid-muridnya membaca materi yang sesuai dengan kemampuan mereka
Murid juga diperbolehkan memilih aspek sosial budaya yang ingin mereka analisis. Menurut Anda, perspektif kebutuhan murid yang diakomodasi dalam rencana pembelajaran yang dibuat oleh Pak Budi tersebut adalah A. Minat dan kesiapan belajar murid, B. Profil belajar dan kesiapan belajar murid, C. Kesiapan belajar murid, D. Profil belajar murid, E. Minat dan profil belajar murid. Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman. Nah, untuk kesiapan belajar ini adalah kesiapan mempelajari materi baru. Jadi kesiapan ini terkait dengan berbagai hal. Jadi dikaitkan dulu sebelum ke materi baru. Kemudian yang kedua adalah jadi maaf ini ada 3 ya. Yang benar itu ini. Kemudian ada minat. Minat itu adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar, pendekatan atau gaya belajar yang dilakukan oleh murid. Jadi di sini adalah Pak Budi, kita cari kata kuncinya. Di sini adalah menugaskan membaca materi sesuai kemampuan mereka. Jadi di sini minat, ya, minat ini A atau AA minat. Kemudian yang kedua adalah murid juga diperbolehkan memilih aspek sosial budaya yang ingin mereka analisis. Nah, ini sudah masuk ke gaya belajar. Gaya belajar berarti di sini adalah profil belajar murid. Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu, mencari kata kunci. Lanjut. Suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, jawabannya adalah scaffolding, ya ini scaffolding. Yang kedua, bentuk kemitraan bersama murid untuk memaksimalkan potensi pribadi yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Jawabannya adalah coaching. Yang ketiga, kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Jawabannya adalah empati. Nah, di sini adalah tadi ada scaffolding di sini ya di paling bawah. Nah, sekian pretest hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang lainnya.